Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ada dua hal yang harus kita lakukan selagi kita masih bisa bernapas yang diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita untuk hidup di bumi ini. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih diberikan udara yang segar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengucapkan salam kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya lah yang kita nanti-nantikan di yaumil akhir nanti adanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita termasuk orang yang dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzan Hasibuan dengan NIM 0104 202073, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan bahas tentang hadis keutamaan berdakwah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Hadis tentang keutamaan berdakwah. Dakwah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu atau para aktivis untuk memperjuangkan agama Islam, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala umat akan berhasil menggapai kejayaan, keagungan dan kepemimpinan. Hal itu hanya bisa dicapai dengan keikhlasan kita berdakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdakwah dengan penuh keteguhan, kekuatan, keteladanan, kecerdasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 33 yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah mengerjakan amal soleh, berkata yang baik-baik, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut merupakan peringatan bagi para dai, bagi para pejuang dakwah, dan sekaligus sanjungan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya daripada mereka, terutama para rasul, kemudian para pengikutnya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, pejuang-pejuang dakwah yang lain. Tingkatannya mereka dalam dakwah itu, ilmu dan keutamaan tidaklah cukup dari apa yang kita lakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim telah menyampaikan hadis sahih yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia berhak memperoleh pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Barang siapa yang mengajak petunjuk, ia akan berhak dapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala. Merasa tidak pede atau tidak percaya diri untuk melakukan dakwah tersebut, maka dengan kita mengajak orang berbuat amal soleh dan mengucapkan perkataan yang baik, kita akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahala yang mengikutinya. Dari hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athamin tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Yang artinya adalah barang siapa yang mengajak kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dirinya pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka atas dirinya dosa sebagaimana dosa yang orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa dari mereka. Selanjutnya adalah dakwah dapat menjadi penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdakwah, bisa saja azab Allah Subhanahu wa taala yang akan turun bisa menghambat turunnya azab yang Allah berikan kepada kita dengan kita rajin-rajin berdakwah kepada semua manusia dan
kita selalu berbahagia atas apa yang kita lakukan kepada orang lain, mengajaknya kepada amal-amal soleh, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, dan kita bisa jadi contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita dengan orang-orang yang belum tahu tentang Islam. Dakwah yang dilakukan oleh seorang dai akan membawa manfaat bagi dirinya dan manfaat pula bagi orang lain. Manfaat itu antara lain adalah terlepasnya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, adalah kontrol sosial yang harus dilakukan oleh kaum muslimin agar kehidupan ini selalu didominasi oleh kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, dan kebatilan-kebatilan akan hangus, akan terhindar dari muka bumi ini. Maka dari itu, senangkanlah hati Nabi Muhammad SAW dengan melalui dakwah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita, dan Nabi Muhammad SAW akan kenal kepada kita. Dan jikalau Nabi Muhammad SAW kenal kepada kita, maka syafaatnya pasti akan kita dapatkan di yaumil akhir nanti adanya. Dan yang terakhir, yaitu closing statement dari saya, yaitu berbuat baiklah kepada siapapun dan beramallah sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita perbuat. Senangkanlah hati Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan dikenalnya di saat kamu dalam kesusahan. Nabi Muhammad SAW akan membantu kita di yaumil akhir nanti jikalau Nabi Muhammad SAW kenal kepada kita, dan kita tidak akan tersesat di akhirat nanti. Salah satu yang membuat hati Nabi Muhammad SAW senang adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan melalui jalan dakwah ini. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW kenal kepada kita selaku umatnya, dan beliau nanti akan yang memberikan pertolongan kepada kita di yaumil mahsyar, jembatan Siratal Mustaqim dan lain sebagainya. Maka jikalau kita mengikuti sunnah-sunnahnya, kita akan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, dan untuk yang mendengarkan, kepada Allah saya mohon ampun. Nasrullah wa fathun qarib. Mubashshirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.